Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao, Minggu 1 September 2024. Yang pertama, pada poin yang ke-20, disampaikan kepada warga Jemaat Rantepao bahwa dalam rangka bulan doa Alkitab tahun 2024, maka ibadah hari Minggu 8 September 2024 menggunakan liturgi khusus atau tata ibadah bulan doa Alkitab 2024. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Poin yang ke-21, ibadah lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 2 September 2024 pada pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin yang ke-24, telah meninggal dunia Bapak Petrus Kala atau Bapak Darto, anggota Jemaat Rantepao kelompok 7 pada hari tinggalkan. Poin yang ke-25, rencana ibadah emeritasi Pendeta I.E. Pangkalo DTH, Pendeta tugas khusus di Lembaga Pelayanan Gerejawi Gereja Toraja yang telah memasuki masa emeritus atau pensiun, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja, di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-26, rapat panitia pengucapan syukur dan peresmian Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 September 2024 pukul 11 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Sangat diharapkan setiap seksi untuk menyiapkan rancangan kerja dan anggaran untuk diplenokan. Atas perhatian dan kehadiran seluruh panitia diucapkan terima kasih. Berikut pada poin yang ke-27, pelayanan baptisan kudus anak Henok Calvin Denggo Panggalo, anak dari Bapak Habib sampai tua Panggalo dan Ibu Novi Dedi Denggo, akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 dalam ibadah jemaat pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-28, daftar calon anggota kelas katekisasi Jemaat Rantepao tahun 2024-2025 yang telah mendaftar sebanyak 39 orang. Daftar nama dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Jika masih ada yang mau mendaftar, silahkan datang ke kantor Jemaat Rantepao pada pukul 8 sampai 13.30 WITA dengan membawa fotokopi akte kelahiran bersama fotokopi surat baptis. Pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat 6 September 2024 dimulai pukul 16.30 WITA. Untuk pertemuan perdana, sangat diharapkan kehadiran orang tua atau wali murid katekisasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian penekanan Warta Jemaat, dan informasi yang lebih lengkapnya silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang boleh hadir bersama di Gedung Jemaat Rantepao, pun Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Jemaat kekasih Tuhan,
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tinggalkan segala aktivitas kita masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Waktu berjalan dan berlalu begitu cepat. Tidak terasa, kini kita memasuki bulan September 2024. Adakah kehidupan kita senantiasa dekat dengan Tuhan? Atau justru kita semakin jauh darinya? Dalam kasih setianya, Dia selalu menyerukan panggilannya agar kita datang, sehingga hati kita tidak jauh darinya. Seperti tema perenungan di dalam ibadah ini, hati yang tidak jauh dari Allah. Marilah dalam merespon panggilan itu, kita mengagungkan dan memuliakan Dia dengan penuh sukacita dan hati bergirang di hadapannya. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita memuji Tuhan bersama. Datanglah ke bait-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hati manusia adalah milik Tuhan yang telah mencipta menurut gambar dan rupanya. Karena keegoisan di dalam hati, keinginan dan kehendak kita yang bertakhta, kita semakin menjauh dari Tuhan, dan kadangkala kita merusak suara hati yang merindukan dekat kepada sang pemiliknya dengan melakoni hidup yang tidak berkenan di hadapannya. Kekerasan hati yang terus merasa diri benar atas setiap pelanggaran yang dilakukan, kebutaan nurani sehingga tidak peka dengan situasi di sekitar, dan ketulian telinga membawa diri abai dengan teguran dan nasihat. Karena itu, marilah datang di hadapan Tuhan membawa kehidupan seraya mengakui dosa dan kesalahan kita. Betapa cemar dan bercelanya kami yang hina ini karena dosa datang memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Sejauh timur dari barat. Kepada seluruh umat Tuhan yang tunduk dalam penyesalan akan dosa dan kesalahannya, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali
Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Amin. Menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur pasal 45 ayat 1 sampai 10 secara responsorial atau secara berbalasan seperti biasanya. Mazmur pasal 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran. Beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja.
Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Selama-lamanya kupuji Tuhanku. Mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2, ayat 6 sampai 9. Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, 14 sampai 15. 21 sampai 23. Setelah bahagian firman Tuhan ini terbentang di depan kita, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Sehingga di sore ini melalui ibadah hari Minggu, kami dari segenap anak-anak ketebusan-Mu, baik yang hadir dalam rumah-Mu yang kudus, yang ada di gedung pelayanan, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dimanapun mereka berada. Kami sungguh percaya bahwa dengan firman-Mu yang akan kami baca dan kami akan dengarkan, hanya melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus, kami akan mampu memahaminya dan kami akan mengetahui apa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Supaya firman-Mu terus menjadi suluh dan pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama, Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 6 sampai 9. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajurkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta duduk di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu akan berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itu yang akan menjadi kebijakanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana.
dan berakal budi. Sebab bangsa yang besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil? Seperti itulah hukum ini yang ku bentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan cucu cicitmu semuanya itu. Pembacaan kita yang kedua diambil dari Yakobus 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Yakobus 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Haleluya.
Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, 14 sampai 15, 21 sampai 23. Berita firman Tuhan demikian. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Amin. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Ulangan 4 menjadi pokok penekanan yang diberi satu tema, hati yang tak jauh dari Allah. Tontong mareke tu penanna lako puang. Hati yang tak jauh dari Allah. Ada ungkapan yang mengatakan, siapa yang dekat itu yang panas.
Nah, ungkapan ini sebenarnya yang mau dikatakan kepada kita ialah begitu pentingnya kedekatan dalam kehidupan kita. Sebab bisa saja kita katakan bahwa orang itu dekat secara fisik, tapi hatinya berjauhan. Biasa tuh kita torayan, aku tahu, takwa to yan nade si rondong-rondong banget temito siulu, tak nade si kamali itongan. Tapi kalau kita berjauhan, kita selalu saling merindukan. Sehingga orang juga katakan jauh di mata, dekat di hati. Tapi kadangkala juga kita dekat di jarak, tapi jauh di hati. Kadangkala kita sibuk dengan main HP dengan orang yang jauh, berkomunikasi dengan orang yang jauh, tapi kita tidak berkomunikasi dengan orang yang ada dekat dengan kita. Kita kadangkala senyum-senyum sendiri berkomunikasi dengan orang yang jauh, sementara orang yang dekat dengan kita, kita tidak sapa. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga saya pernah katakan dalam dunia maya, dalam medsos, banyak sahabat di dunia maya, tetapi di dunia nyata kita miskin sahabat. Dan ada banyak orang yang memberikan respon, tongan to Pak Pendeta, tongan to. Banyak sahabat di dunia maya, tapi di dunia nyata kita punya sahabat sangat kurang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang tak jauh dari Allah. Bahagian firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan, kita mendengarkan tentang bagaimana Musa, dia yang adalah pemimpin orang Israel, keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir biasa juga disebut sebagai rumah perbudakan. Setelah Musa tahu bahwa dia tidak diizinkan oleh Tuhan menginjakkan kaki masuk ke dalam tanah perjanjian, maka Musa tetap sayang kepada orang Israel, lalu kemudian dia menyampaikan hal-hal yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan orang Israel. Musa menyampaikan pesan-pesan terakhir, ataupun Musa menyampaikan apa yang dia telah ajarkan kepada orang Israel. Dalam hal ini peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh orang Israel dalam kehidupan mereka. Musa menekankan begitu pentingnya mereka harus menerima, mereka harus melakukan apa yang telah diajarkan kepada mereka itu, hendaknya dilakukan dengan setia. Bagaimana ke-10 hukum Taurat yang menjadi pegangan bagi mereka, yang menjadi cermin dalam kehidupan mereka, yang telah Tuhan berikan kepada mereka dan sudah disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Tujuan daripada ke-10 hukum Taurat ini adalah untuk dilakukan supaya kehidupan umat Allah menjadi kehidupan yang tertib. Karena bisa kita bayangkan kalau misalnya tidak ada aturan, tidak ada ketentuan, tidak ada pegangan bersama dalam menjalani kehidupan ini, maka kita berjalan apa adanya, dan siapa yang kuat dia yang menang. Karena itu Tuhan memberikan kepada mereka perintah 10 hukum Taurat, tujuannya supaya menjadi pegangan, menjadi penuntun bagi mereka dalam menjalani kehidupan mereka, atau sebagai cermin bagi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Apakah hidup ini berkenan kepada Tuhan atau tidak berkenan kepada Tuhan? Misalnya saja, jangan mencuri, jangan berzina. Ke-10 hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan. Misalnya dikatakan jangan mencuri, karena kalau kita mencuri berarti kita merugikan orang lain. Dan kalau kita berzina atau kalau kita melakukan perselingkuhan, itu berarti bahwa kita merampas hak orang lain.
Kita mengorbankan orang lain. Dan kalau itu diketahui oleh yang bersangkutan, oleh keluarganya, oleh pasangannya, kalau misalnya ada orang melakukan perselingkuhan, bisa dibayangkan akan terjadi masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidupnya tertib, oleh karena hidup sesuai dengan aturan, oleh karena hidup sesuai dengan ketetapan atau perintah yang Tuhan berikan, maka orang itu akan berkenan kepada Allah. Dan kalau orang itu berkenan kepada Allah, dia akan akrab dengan Allah, dia akan dekat dengan Tuhan. Dan kalau dia dekat dengan Tuhan, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Sama halnya kalau misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kamu dekat dengan penguasa di dunia ini, apakah dekat dengan gubernur, apakah dekat dengan bupati, apakah dekat dengan anggota dewan, apakah dekat dengan camat atau kepala dinas, kalau Bapak Ibu melakukan suatu urusan ke kantor karena kamu dekat dengan orang itu, maka itu akan memperlancar proses dalam pengurusan. Nah ya kita totak emang ditandai julu kantoro yang tasalah ko mak penununu wangki, kita bertanya sana sini umba dinin nurus sito yan nako mindeto nako inderito saya kila ko nako inderito. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang punya kenalan dengan penguasa-penguasa atau pengambil kebijakan dalam suatu dinas atau dalam sebuah kantor, maka ketika kita melakukan sebuah urusan itu akan lancar, cepat. Makanya tidak heran kalau banyak orang berupaya untuk menjadi tim sukses dari salah satu, apakah itu caleg, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, dengan harapan kalau misalnya nanti menang akan menguntungkan dia karena banyak keuntungan yang dia dapatkan. Tapi wajar saja kalau Bapak Ibu mau menjadi tim sukses, tapi tidak boleh mengorbankan orang lain. Harus melakukan persaingan secara sehat. Jangan sampai hanya karena pemilihan caleg, hanya karena pemilihan gubernur, hanya karena pemilihan bupati, lalu kemudian keakraban di antara kita, persahabatan dengan saudara-saudara kita, dengan rekan-rekan kita menjadi runtuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel. Lakukanlah perintah Tuhan dengan setia, supaya kamu hidup. Yang mipogo melo itu diona parentana puang matua, la mipomelo ke miperangi, sia mipogau ilan katuanmi. Supaya ketika kamu memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyangmu, maka kamu akan menikmati kehidupan di dalam, karena negeri itu adalah negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Artinya negeri yang diberkati oleh Tuhan. Negeri yang luar biasa, negeri yang dirindukan, negeri yang suasananya memang betul-betul sangat dinikmati. Bapak Ibu Saudara-saudara, sama halnya dengan kita misalnya sebagai gereja. Setiap gereja itu punya aturan. Misalnya gereja Toraja mempunyai tata gereja Toraja. Tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan di tengah-tengah jemaat, dan supaya kehidupan di tengah-tengah jemaat menjadi tertib. Contoh, kalau ada orang mau diberkati perkawinannya, harus diumumkan minimal 2 hari minggu berturut-turut. Mengapa harus diumumkan? Supaya didukung oleh warga jemaat tentang niat yang suci ini, supaya yang bersangkutan itu betul-betul mempersiapkan diri dengan baik, supaya kalau ada orang yang merasa dirugikan, maka dia diberikan kesempatan untuk datang berkeberatan. Jangan diberkati itu, dia adalah istrinya anakku, dia adalah istrinya saudaraku, dia adalah suaminya kawanku.
Tayan na tayo bang misal keberatan kedento mangka bimana sengke salah kamu sendiri. Karena memang sengaja sudah diumumkan supaya diketahui oleh warga jemaat dan disampaikan kepada orang lain bahwa si A itu punya rencana demikian, maka kalau ada orang yang merasa dirugikan, silakan melaporkannya. Dan kalau tidak ada, itu berarti bahwa tidak ada halangan untuk melanjutkan pemberkatan perkawinan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ketika kita dekat dengan Tuhan, maka dengan demikian akan menguntungkan kepada kita sendiri. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu akan berarti kita akan selalu bergaul dengan Tuhan. Sama halnya kalau kita dekat dengan sama-sama kita, dengan rekan-rekan kita, dengan teman-teman kita. Kalau kita banyak bergaul dengan teman kita, kita akan banyak mengenal dia. Bisa mau tanda itu kumu ya pelek tesang maneku yan nadin si paningo madomi bang tersinggung, ditandai moto supaya tidak merusak hubungan kita, jangan kita main-main kepada dia. Ya pelek tesang maneku madomi bang pelek sengke, jadi ya tesang maneku yang pelek kula si pa ulelian lasi laku batasi tu kulelian laku kalena supaya tidak merusak hubungan saya dengan dia. Ia pelek tesang maneku yan naya di pokada to rupanya tak enak pore, jangan lakukan itu supaya tidak merusak hubungan kita. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, itu berarti kita mendengarkan firman-Nya, kita membaca firman-Nya, kita melakukan firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya, kita berdoa kepadanya. Dan semakin banyak kita bergaul dengan Tuhan, semakin banyak kita mengenal Dia. Dan kalau kita banyak mengenal Dia, maka Dia pun akan banyak mengenal kita untuk mengasihi kita dalam menjalani kehidupan ini. Saya pikir Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang kurang bergaul dengan Tuhan. Sama halnya dalam keluarga kita, supaya kita bisa dekat dengan keluarga kita, kita harus banyak bergaul dengan keluarga kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, supaya kita dikenal oleh masyarakat, kita harus banyak bergaul dengan masyarakat, dengan tetangga kita. Supaya kita bisa dikenal oleh warga jemaat, maka kita harus banyak bergaul dengan warga jemaat. Kita harus banyak bersama-sama menjalani kehidupan ini supaya kita saling mengenal antara yang satu dengan yang lain, supaya hati mereka dan hati kita bisa dekat, bisa menyatu dalam kehidupan persekutuan. Karena ketika kita hadir dalam suatu persekutuan, itu bukan secara kebetulan, tapi Tuhan sengaja menghadirkan kita bersama dengan orang itu supaya kita saling menopang, saling menolong dalam menjalani kehidupan ini. Sama halnya dengan tadi siang, di sini dilakukan sosialisasi tentang perjamuan kudus. Kalau sekitar 20 tahun yang lalu, Gereja Toraja menggumuli tentang perjamuan kudus yang hendaknya dilakukan bersama dengan anak-anak kita yang selama ini belum melibatkan anak-anak. Gereja mulai memikirkan bagaimana supaya perjamuan kudus itu anak-anak juga bisa mengambil bahagian di dalamnya. Dipelajarilah, pokoknya diperhatikan di dalam Alkitab apa dasarnya, dikaji secara mendalam oleh para teolog Gereja Toraja, lalu kemudian sampai pada kesimpulan bahwa perjamuan kudus itu sudah waktunya kita lakukan bersama dengan anak-anak kita. Karena Yesus memang mati juga bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Dan karena itu kepada semua warga gereja, khususnya dalam lingkungan Gereja Toraja, akan dijelaskan, akan disosialisasikan begitu pentingnya perjamuan kudus ini, karena ini adalah undangannya Tuhan. Sedangkan undangannya saja manusia, kita hadiri, kita berupaya untuk hadir, apalagi kalau undangannya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Kalau orang Israel selama ini sungguh-sungguh telah dekat dengan Tuhan, sekalipun mereka seringkali memberontak, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita selalu dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau mungkin ada di antara kita, nanti kita dekat dengan Tuhan, nanti kita bermohon kepada Tuhan ketika kita membutuhkan Tuhan. Ketika kita sakit, ketika kita berjuang, ingin menjadi CPNS. Tapi ketika kita bahagia, ketika kita senang-senang, ketika semuanya aman-aman, seolah-olah kita mengabaikan Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita terus dekat kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh pendahulu kita, misalnya Henokh. Karena dia akrab dengan Tuhan, karena dia bergaul dengan Tuhan, lalu kemudian dia tidak mengalami kematian, termasuk juga Nabi Elia, termasuk juga misalnya Abraham. Bagaimana dia hidup bergaul dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu yang dia lakukan. Apalagi dalam dunia sekarang ini, ada begitu banyak godaan-godaan yang menggoda hati kita supaya kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saya yakin melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus akan menolong kita, akan memampukan kita supaya sungguh-sungguh tidak ada sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, apapun juga di dalam dunia ini. Sehingga kalau hati kita tetap melekat kepada Tuhan, maka berkat-Nya akan terus dicurahkan kepada kita, dan kita terus memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tunduk kepala, kita hening sejenak, kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Sungguhkah hati kita tidak jauh dari Allah? Sungguhkah kita akrab dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Sungguhkah kita menyadari bahwa jikalau kita dekat dengan Tuhan, Dia akan terus memberkati kita, Dia akan terus menuntun kita, Dia akan terus menyertai kita. Karena firman-Nya mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, kita mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Aku percaya Allah yang kekal. Yang
Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian dari PPGT Jemaat Rantepao yang berjudul Goodness of God. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have held me to the fire, the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am of the goodness of God. Your goodness
the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats yang akan membimbing kita dalam memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil pundi dijalankan, kita memuji Tuhan, betapa hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Saat kita berdoa, segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang boleh kami kumandangkan melalui ibadah pada malam hari ini, kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, tanam baiklah dalam hati kami, supaya sungguh-sungguh firman-Mu ini menjadi pegangan bagi kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu bersama dengan Tuhan, teristimewa untuk terus menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang Tuhan telah selamatkan. Terima kasih Tuhan. Semua yang hadir dalam ibadah ini, baik dalam rumah-Mu yang kudus di sini, di gedung pelayanan, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dimanapun mereka berada, kami sungguh percaya kasih-Mu akan terus menjangkau kami semua, sehingga kami anak-anak-Mu tetap ada dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Semua yang telah dipersembahkan oleh jemaat-Mu, terimalah ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Pada diri masing-masing kami, ada banyak berkat yang Engkau telah berikan. Ajar kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab, sehingga sungguh-sungguh dengan berkat-Mu, kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Bahkan tubuh dan jiwa kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam menjalani hari-hari kehidupan kami sepekan ke depan. Tuhan kiranya menyertai kami dalam segala tugas tanggung jawab kami. Karuniakan hikmat bagi kami, karuniakan semangat bagi kami. Jauhkan kami dari berbagai macam godaan mara bahaya, supaya hidup kami sungguh-sungguh terpelihara dalam tangan kasih sayang-Mu. Pelayanan sepekan ke depan di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau menyertai jemaat-Mu, Engkau memberkati majelis gereja dan semua yang mengangkat tugas pelayanan, sehingga semuanya boleh dilakukan demi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi para orang tua kami dalam usia lanjut, khususnya yang tidak mampu lagi datang ke rumah-Mu yang kudus. Engkau menolong, menyertai mereka. Yakinkan mereka Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak akan pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupannya, sehingga mereka selalu terjaga, terpelihara dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Jemaat-Mu yang sementara dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, kekasih kami Bapak Hosea Karaeng, Bapak Ajon Lande, Oma Nelly, Bapak Octavianus Pasolang, Ibu Kurniati Galalande, Bapak JL Pali, Ibu Diaken Yukarni El Jeri, Bapak Eliasar, Bapak Agustinus Pong Masakke, Nenek Dea orang tua dari Penatua Veronica Adriati, Bapak Samuel Palitin, anak kekasih Sarita, Ibu Dekato Napa, Ibu Albertin Gala, Nenek Garnis, Bapak Penatua Rivieson Gadi, Ibu Agustina Patta, anak kekasih Melvin Salom Madau, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kami sungguh percaya Tuhan menjangkau mereka. Nyatakan kasih-Mu, pulihkan dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan di tempat ini.
Berkati panitia, semua warga jemaat, para tukang yang mengerjakannya, supaya pada saatnya nanti dapat selesai dengan baik dan di dalamnya Tuhan terus dipermuliakan, khususnya dalam rencana untuk mensyukuri berdirinya gedung pelayanan. Kami rencanakan ibadah syukur pada bulan November. Biarlah rencana ini Tuhan campur tangan sehingga pada saatnya nanti dapat kami langsungkan dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga kami yang berduka cita oleh karena meninggalnya beberapa kekasih kami. Kuatkan dan hiburkan mereka semua Tuhan, supaya mereka tidak larut dalam kedukaan, tapi mereka yakin bahwa Tuhan selalu menolong menyertai mereka. Kami pun juga terus berdoa untuk semua jemaat-Mu yang pada sepekan ini mengalami pertambahan usia atau merayakan hari ulang tahun, khususnya pada hari ini Minggu 1 September, Abigail Marimunna dengan Agus Plin Masarrang, Lionel M. Sombolinggi, Rama Satya Palamba, Arthur Septian Patulak, Grace Septiandra Sipi, Suryani Paunganan, Septiandri A. Senolinggi, Bruce Li Boro Matalangi, Martin Rising, Gwen H. Ga Hamdani, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, supaya dengan pertambahan usia akan terus mendekatkan diri kepadamu, bahwa Engkaulah sumber berkat dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Engkau berkati calon yang tengah mempersiapkan diri, khususnya di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Kami mohon Tuhan Engkau berkati masing-masing pasangan calon supaya mempersiapkan diri dengan baik, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Usai ibadah kami ini, kami pada akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuhan menjaga melindungi kami supaya kami terpelihara dalam perjalanan, boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami kepadamu. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat, mari saya jemput kita berdiri. Kita memuji Tuhan, indah bersamamu, hanya dekat Allah rasa tenang hatiku.
Jemaat Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, jalanilah hidup dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sembari terus merindukan hatimu, melekat kepadanya, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita memuji Tuhan, betapa indah harinya. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari menerus berjaga dan berdoa terus. Indahnya harinya, Yesus membasuh dosaku. Sentosalah hai hatiku, berlindungmu, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari menerus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Silakan duduk, bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita seminggu ke depan. Selamat malam. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Keselamatanku.
the